khotibun dan khotibun. Kedua-duanya berasal dari akar kata yang sama, tetapi beda panjang pada huruf-hurufnya. Yang atas pemanjangnya adalah pada huruf yang kedua, kasroh panjang oleh ya, khotibun. Yang bawah pemanjangnya ada pada huruf yang pertama, panjang oleh alif, khotibun. Yang atas khotibun, yang bawah khotibun. Meskipun berasal dari akar kata yang sama, tapi maknanya berbeda. Khotibun artinya penceramah atau khotib, yang bawah khotibun artinya pelamar atau peminang, orang yang melamar atau orang yang meminang. Panjang pendek tentu akan membedakan makna dari sebuah kata dalam bahasa Arab. Silakan lihat kalimat yang ada di papan tulis. At-thalibu fil madrasati. Mahasiswa atau siswa fil madrasati, di sekolah atau di dalam sekolah. Dari segi kalimat at-thalibu fil madrasati ini termasuk jumlah ismiyah, yakni kalimat yang diawali oleh isim, terdiri dari mubtada dan khobar. Sebuah kalimat disebut sebagai jumlatun ismiyatun kalau kalimat itu unsurnya terdiri dari mubtada dan khobar. Dan kalimat itu terdiri dari mubtada dan khobar kalau kata pertamanya merupakan mubtada. Nah, lihat at-thalibu ini mubtada. Kenapa? Karena kata pertama ini at-thalibu merupakan isim. Dan kalau ada isim di awal kalimat, berarti dia posisinya atau kedudukannya sebagai mubtada. Dan setiap mubtada pasti ada khobar. Mana mubtadanya? At-thalibu. Mana khobarnya? Fil madrasati. Khobarnya terdiri dari fi harful jar dan al-madrasati majrur. Kenapa al-madrasati kasroh ujungnya? Karena majrur oleh fi. Kalau diterjemahkan gimana? Mahasiswa atau siswa di dalam sekolah. Nah, sekarang gini. Coba balikkan kalimat ini yang semula at-thalibu di depan menjadi diposisikan di belakang kalimat. Maka susunannya menjadi fil madrasati sama fil madrasati. Yang ini taruh di depan, terus yang at-thalibu taruh di belakang. Perhatikan aturan mainnya. Ketika at-thalibu kita tempatkan di awal kalimat, dia sebagai mubtada. Dan seperti yang pernah saya sampaikan, mubtada itu cirinya ada alif lam. Ingat, mubtada itu cirinya menggunakan alif lam. Makanya at-thalibu ada alif lam kan? At-thalibu mubtada, cirinya ada alif lam. Mahasiswa atau siswa di dalam sekolah. Kita balik susunannya. Fil madrasati semula di belakang, kita simpan di depan. Fil madrasati. Lalu bagaimana dengan kata at-thalibu? Nah, ketika at-thalibu yang semula adalah mubtada, kita tempatkan di belakang setelah kata fil madrasati, maka perhatikan ada perubahan. Di mana perubahannya? Ini. Ketika at-thalibu di awal kalimat, dia posisinya sebagai mubtada. Dan cirinya mubtada menggunakan alif lam. Dan ketika posisinya diubah, yang khobar pindah ke depan dan mubtada pindah ke belakang, maka mubtada ini ada perbedaan dari segi penulisan. Semula dia berbentuk ma'rifat, ada alif lam, maka ketika diubah ke belakang, maka dia menjadi nakirah. Tidak usah menggunakan alif lam. Dan karena tidak ada alif lam, maka ujungnya tanwin. Fil madrasati thalibun. Tidak lagi fil madrasati at-thalibu, tidak lagi pakai alif lam, tapi menjadi thalibun, tidak usah menggunakan alif lam, menjadi nakirah. Mananya di dalam sekolah ada siswa
Di dalam sekolah ada seorang mahasiswa. Seperti itu. Nah sekarang dari segi kedudukan, apa kedudukan dari fil madrasati? Di atas fil madrasati kedudukannya sebagai khobar. Kalau dia posisinya di depan, lalu dia sebagai apa? Sama, fil madrasati posisinya sama-sama sebagai khobar. Sebagaimana yang di atas, kalimat di atas. Ketika fil madrasati ini di kalimat yang pertama sebagai khobar, maka ketika ia ditaruh di depan pun tetap dia sebagai khobar. Kita pernah sampaikan, kalau ada kalimat diawali jar majrur, maka jar majrur tidak pernah menjadi mubtada meskipun di awal kalimat. Karena jar majrur tidak pernah bisa jadi mubtada, paling banter dia hanya bisa jadi khobar. Tetapi karena posisinya di depan, maka namanya bukan sekedar khobar, tapi khobar muqaddam. Khobar muqaddamun. Khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan. Dan thalibun semula mubtada, lalu dia ditaruh di belakang, maka tetap namanya mubtada. Ketika di sini kan posisinya kedudukannya sebagai mubtada. Ketika dipindah di belakang pun sama mubtada juga. Tetapi namanya ditambah, yakni mubtadaun muakhkharun. yakni mubtada yang diakhirkan. Nah, apa perbedaan mubtada dengan mubtada muakhkhar? Perbedaannya, kalau mubtada menggunakan alif lam sehingga nggak boleh tanwin. Kalau mubtada muakhkhar tidak usah menggunakan alif lam sehingga bertanwin. Itulah cara membuat mubtada muakhkhar dan khobar muqaddam. Setiap kalimat yang khobarnya menggunakan jar majrur atau dzaraf dengan mudhof ilaihnya, ketika jar majrur itu ditaruh di depan atau dzaraf mudhof ilaih itu ditaruh di depan, maka jar majrur dan dzaraf mudhof ilaih kedudukannya sebagai khobar muqaddam dan isim sesudahnya kedudukannya sebagai mubtadaun muakhkharun atau mubtada muakhkhar. Begitu ya.